Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini kita semua akan memulai pembelajaran. Walaupun tidak tatap muka, tapi semua anak-anak ibu harus semangat. Oke? Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan tentunya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika sudah membaca basmalah, berarti kalian sudah siap dong untuk melaksanakan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 mengenai hidup rukun. Kenapa sih kita harus hidup rukun? Apa saja sih manfaat dari hidup rukun? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Wah, pintar, betul sekali. Manfaat dari hidup rukun yaitu agar terciptanya perdamaian. Selain itu, kita akan saling menghormati, saling menghargai, hidup tentram, dan pastinya tidak ada perselisihan. Kita harus selalu hidup rukun ya, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar yang menunjukkan tentang perilaku hidup rukun. Gambar pertama adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Gambar kedua menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain bersama. Gambar ketiga, ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Dan gambar yang terakhir menunjukkan gotong royong yang menunjukkan hidup rukun dalam masyarakat. Coba perhatikan teks bacaan tersebut. Kita baca bersama-sama ya. Dimas anak yang rajin. Setiap sore hari Dimas selalu belajar. Dimas sering menjadi juara kelas. Ayah sering memberi nasihat untuk Dimas untuk tetap rajin belajar dan selalu rendah hati. Kita baca sekali lagi ya. Dimas anak yang rajin. Setiap sore hari Dimas selalu belajar. Dimas sering menjadi juara kelas. Ayah sering memberi nasihat untuk Dimas untuk tetap rajin belajar dan selalu rendah hati. Apakah ada kata yang kamu belum tahu artinya dari bacaan tadi? Ya, betul sekali. Ada kata rendah hati. Apa sih yang dimaksud dengan rendah hati? Rendah hati artinya tidak sombong. Nah, kata rendah hati ini adalah ungkapan. Bu, apa sih yang dimaksud dengan ungkapan? Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang mempunyai makna baru dan digunakan untuk mengkiaskan sesuatu. Kita baca lagi ya bersama-sama apa arti dari ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang mempunyai makna baru dan digunakan untuk mengkiaskan sesuatu. Ibu kasih beberapa contoh kata ungkapan lainnya. Yang pertama ada banting tulang. Banting tulang di sini berarti bekerja keras. Yang kedua ada kata ungkapan buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Dan yang ketiga ada kata ungkapan besar kepala. Besar kepala artinya sombong. Dapat dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang perhatikan gambar di atas. Ada beberapa bangun kubus. Kubus pertama mempunyai jumlah sebanyak 400 buah kubus. Kubus yang kedua mempunyai jumlah sebanyak 50 buah kubus. Dan kubus yang terakhir mempunyai jumlah sebanyak 4 buah kubus.
Bagaimana sih caranya supaya kita mengetahui berapa jumlah seluruh kubus yang ada pada gambar tersebut? Caranya kita menggunakan operasi hitung penjumlahan. Kubus pertama berjumlah 400 ditambah dengan kubus yang kedua berjumlah 50 dan ditambah dengan kubus yang ketiga berjumlah 4. 400 ditambah 50 ditambah 4, maka hasilnya adalah 454 kubus. Sekarang kita akan belajar menulis dan membaca bilangan. Perhatikan bilangan 235 tersusun atas 3 bilangan, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, angka 2 ini menempati ratusan. Angka 3 menempati puluhan. Dan angka 5 menempati satuan. Jadi, bisa ditulis 200 ditambah 30 ditambah 2, maka hasilnya adalah 235. Bilangan 235 dibaca 235. Lambang Negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini mempunyai 5 simbol. Simbol yang pertama yaitu bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila kedua yaitu rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu panjang pendeknya nada pada lagu. Nah, setiap lagu memiliki irama. Irama adalah panjang pendeknya bunyi. Istilah lain dari irama adalah ritme. Irama dapat ditandai dengan ketukan. Nada panjang dinyanyikan lebih lama dibandingkan dengan nada pendek. Nah, di sini ada sebuah lagu yang berjudul Kasih Ibu. Kita menyanyi bersama-sama ya. Semuanya mengikuti ya. Kita nyanyi bersama-sama. Yang semangat. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wah, semangat sekali menyanyinya. Terima kasih yang sudah mengikuti bernyanyi bersama. Nah, dari lagu Kasih Ibu ini kalian bisa mengetahui bagaimana panjang dan pendeknya nada pada lagu. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar dan mengetahui perilaku hidup rukun, pengertian kata ungkapan beserta contohnya, belajar menulis dan membaca lambang bilangan berdasarkan nilai tempatnya, lambang negara Indonesia, dan kita sudah bernyanyi bersama.
Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jika ada yang belum mengerti, boleh langsung bertanya kepada ibu, atau kalian bisa tanyakan langsung kepada ayah dan ibu di rumah. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa laksanakan kewajibannya, dan harus selalu patuh dan taat pada orang tua. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.